Halo Sobat UMKM, di sesi yang lalu sudah membahas tentang kepabeanan ekspor dan impor. Pada sesi ini akan membahas dokumen-dokumen apa saja yang lazimnya diperlukan dalam kegiatan ekspor-impor. Kelengkapan dokumen untuk ekspor-impor sangat penting dan diperlukan dari mulai proses negosiasi hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Masing-masing dokumen memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tidak semuanya diterbitkan oleh pihak eksportir atau importir. Ada dokumen yang harus diterbitkan oleh instansi berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk makanan, obat-obatan, atau kosmetik. Nah, mari kita bahas secara umum dokumen utama untuk ekspor-impor sebagai berikut. 1. Invoice. Invoice merupakan dokumen utama yang mencantumkan jumlah kuantitas barang yang telah disepakati kedua belah pihak dan juga nilai barang tersebut. Invoice juga dikenal dengan resi, kwitansi, ataupun faktur yang berfungsi sebagai bukti penagihan dari penjual kepada pembeli. Dokumen invoice dalam kegiatan ekspor-impor ada 3 jenis diantaranya. Performa invoice. Performa invoice merupakan invoice sementara yang dikeluarkan oleh penjual sebelum melakukan pengiriman barang atas permintaan pembeli dengan tujuan untuk pengecekan barang serta perhitungan bea masuk dan pajak yang akan ditanggung. Performa invoice belum bersifat final dan masih ada kemungkinan mengalami perubahan. Kemudian, komersial invoice yang merupakan invoice yang berisi perincian mengenai data barang yang ditransaksikan dan juga mencantumkan informasi jumlah tagihan atau biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli. Komersial invoice berfungsi sebagai bukti dan alat penagihan. Ada pula consular invoice. Consular invoice merupakan jenis invoice yang diterbitkan oleh instansi resmi kedutaan atau konsuler dari negara importir berdasarkan data dari invoice yang dibuat oleh eksportir dengan tujuan untuk membandingkan harga jual dengan harga pasar yang sedang berlaku dan memastikan tidak adanya aktivitas dumping terhadap barang yang ditransaksikan. Selain itu, terdapat custom invoice merupakan invoice yang dibuat untuk keperluan pengeluaran barang pada saat proses custom atau bea cukai saja. Misalnya untuk barang hadiah atau yang bukan merupakan barang transaksi jual beli. Berikut ini tampilan dari komersial invoice. Yang kedua, packing list. Packing list merupakan dokumen yang mencantumkan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice yang ditujukan untuk memudahkan pemberitahuan isi barang dalam kontainer. Dokumen packing list ini dibuat oleh pihak eksportir atau perusahaan yang melakukan pengemasan barang. Dalam packing list mencakup informasi seperti nama eksportir dan importir, kemudian spesifikasi barang, nomor dan tanggal packing list, jumlah barang atau dalam berbagai satuan seperti karton, kaleng, dan lain-lain. Selanjutnya, berat bersih dan berat kotor barang. Berikut ini adalah tampilan dari packing list. Yang ketiga, dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan merupakan dokumen yang menyatakan bahwa pihak eksportir sudah melakukan perjanjian pengiriman barang melalui sarana pengangkutan yang disepakati kedua belah pihak. Adapun jenis dokumen pengangkutan tergantung alat angkut atau sarana pengangkut. Misalnya bill of lading atau surat angkutan melalui sarana laut, atau airway bill atau AWB merupakan surat angkut melalui udara, dan delivery order atau dokumen angkutan jalan raya seperti mobil, truk, kontainer, tronton, dan sebagainya. Yang keempat, dokumen customs. Dokumen ini berkaitan dengan masuk keluarnya barang yang diekspor dan diimpor di pelabuhan dan berkaitan dengan penanganan dalam kepabeanan. Dokumen ini diterbitkan oleh pihak bea dan cukai, misalnya jika importir memberikan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB dan semua persyaratan sudah terpenuhi, maka pihak bea dan cukai menerbitkan surat pemberitahuan pengeluaran barang atau SPPB. Sementara untuk eksportir yang sudah mengisi formulir pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan memenuhi dokumen lainnya, maka akan diterbitkan nota pelayanan ekspor atau NPE. Yang kelima, Certificate of Origin atau COO.
COO adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti bahwa barang ekspor diperoleh, diproduksi, atau diproses sepenuhnya di negara tertentu. COO dapat diminta oleh administrasi bea cukai, importir, freight forwarder, atau bank untuk tujuan letter of credit. Manfaat dari COO adalah menetapkan negara asal barang, menetapkan tarif bea masuk atau preferensi, dan melindungi preferensi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak atau free rider. Ada dua jenis Certificate of Origin atau COO. Yang pertama, Certificate of Origin preferensial dan Certificate of Origin non-preferensial. Certificate of Origin atau COO preferensial merupakan persyaratan untuk memperoleh preferensi yang masuk dalam barang ekspor tertentu untuk menerima fasilitas seperti pembebasan sebagian atau seluruh biaya masuk yang diberikan oleh negara tujuan atau sekelompok negara. Misalnya, Form A untuk ke negara tujuan di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Form D untuk ke negara tujuan ASEAN dan lainnya. Certificate of Origin non-preferensial berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen pendamping untuk asal barang ekspor saat memasuki wilayah negara tertentu. Misalnya, Form B untuk non-preferensi atau unilateral, Form ICO untuk non-preferensi ekspor kopi. Selain 5 dokumen yang dibahas ini, terdapat juga dokumen pendukung lainnya yang bergantung pada jenis komoditi, peraturan negara tujuan ekspor, serta peraturan dari negara pengekspor itu, ataupun peraturan yang telah disepakati baik secara bilateral maupun ruang lingkup internasional. Misalnya, Certificate of Analysis, Certificate of Fumigation, Sertifikat CITS terkait perjanjian internasional mengenai perdagangan jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Kemudian ada Sertifikat Material Safety Data Sheet atau MSDS terkait informasi bahan kimia yang terkandung dalam suatu produk atau barang. Sertifikat Veterinary terkait persyaratan higienitas dan sanitasi pada produk hewan. Demikian sesi terkait dokumen ekspor-impor, semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.